Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya akan mempresentasikan mengenai implementasi kelas digital lanjut di SMK Arga Husada. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah F. Sinta Megawardhani SSI APT. Saya berasal dari SMK Arga Husada Pare. Saya mengampu mata pelajaran farmakognosi kelas 10 semester 2. Sebelumnya, saya akan menunjukkan perencanaan yang sudah saya buat. Untuk rancangan pembelajaran metode Flip Classroom menggunakan kelas digital, saya membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah persiapan pembelajaran, di mana terdapat persiapan materi. Materi yang saya siapkan adalah 3 video whiteboard animation yang terdiri dari 1 simplisia daun. Yang pertama, satu video akan terdiri dari 5 jenis simplisia. Yang kedua adalah simplisia daun yang kedua, kemudian simplisia daun yang ketiga. Persiapan pembelajaran saya yang kedua adalah persiapan penugasan siswa. Untuk penugasan siswa, saya sudah menyediakan dengan 2 metode. Yang pertama adalah dengan kuis yang terdiri dari 10 pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah penugasan berupa tulisan mengenai ramuan obat tradisional yang mengandung simplicia folium yang ada pada materi. Sedangkan persiapan pembelajaran yang ketiga adalah diskusi, di mana cara berdiskusi yang saya pakai adalah setiap kali selesai melihat video animasi, saya akan melontarkan pertanyaan yang akan ditanggapi oleh siswa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian tahap yang kedua setelah persiapan pembelajaran adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini akan dijelaskan masing-masing tahap aktivitas yang dilakukan guru dan aktivitas yang dilakukan siswa. Kemudian ada tahap monitoring untuk melihat seberapa efektif Edmodo diterapkan untuk siswa serta seberapa efektifnya materi whiteboard animation saya bisa ditangkap oleh siswa. Kemudian refleksi, yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini menunjukkan apa yang menjadi keluhan siswa atau apa yang menjadi keuntungan dari Edmodo, apa yang dirasakan oleh siswa pada saat menggunakan Edmodo, itu akan terlihat pada refleksi. Kita akan mengupas satu persatu perencanaan yang tadi sudah saya sebutkan. Kita masuk pada rencana pembelajaran. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terdiri dari persiapan materi, yaitu materi simplicia folium yang terdiri dari 15 jenis simplicia yang berbentuk video animasi, memakai video scribe sebanyak 3 buah. Sedangkan persiapan penugasan siswa terdiri dari soal atau kuis yang terdiri dari 10 pilihan ganda untuk masing-masing materi yang terdiri dari 5 simplicia folium tersebut. Yang dimaksud simplicia folium adalah bahan obat yang berasal dari tanaman herbal yang telah dikeringkan. Sedangkan artifolium adalah bagian tanaman yang dipakai, yaitu daun. Dalam tanaman obat tersebut ada kandungan zat aktif yang bermanfaat serta kegunaannya bagi pengobatan. Untuk menyamakan tanaman obat yang dimaksud diperlukan nama latin tanaman asal dan keluarganya. Karena bisa jadi penyebutan nama tanaman obat yang sama bisa berbeda-beda tergantung pada daerahnya. Sedangkan penugasan yang kedua berupa tulisan mengenai ramuan obat tradisional
berupa gambar simplisia yang dipakai dikerjakan secara berkelompok, masing-masing beranggotakan 5 siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap diskusi. Diskusi ini akan menggunakan metode pertanyaan yang akan diberikan guru kepada siswanya, sehingga siswa akan menanggapi sesuai dengan pemahamannya. Materi untuk video volume yang pertama adalah diskusinya berupa pertanyaan, adakah yang tahu bentuk dan warna daun pacar Cina seperti biasanya digunakan untuk apa? Sedangkan untuk materi yang kedua, apakah ada yang tahu bentuk dan bau dari daun selasih? Sedangkan materi yang ketiga, adakah yang tahu bentuk dan tekstur dari daun jinten serta biasanya digunakan sebagai apa? Kita masuk pada pelaksanaan, di mana terdapat aktivitas guru dan aktivitas siswa. Contohnya, aktivitas guru mengaktifkan akun kelas Maya Edmodo yang ditindaklanjuti oleh siswa dengan mengaktifkan akun murid Edmodo. Kemudian aktivitas guru selanjutnya memberikan video animasi untuk materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga. Sedangkan aktivitas siswa adalah memperhatikan dan memahami materi yang ditayangkan pada video animasinya. Sedangkan yang kedua, mulai bertanya apabila ada yang kurang jelas. Kemudian aktivitas guru selanjutnya adalah guru melontarkan pertanyaan untuk memancing diskusi siswa. Aktivitas siswa memahami, siswa menanggapi dan menjawab sesuai dengan kemampuannya pada forum diskusi. Pelaksanaan selanjutnya adalah guru memberikan 10 jenis soal pilihan ganda untuk masing-masing materi video animasi. Sedangkan aktivitas siswa, siswa mengerjakan soal atau kuis tersebut dengan baik. Sedangkan tahap pelaksanaan yang terakhir adalah guru melakukan penilaian atas kerja siswa. Aktivitas siswa, siswa melihat hasil penilaian berupa angka dari guru. Ini adalah akun guru saya. Username saya adalah fsinta76 dan email yang saya gunakan adalah fsinta90@gmail.com. Dan ini adalah screenshot dari akun guru saya. Ini adalah nama kelas maya saya, yaitu kelas maya farmakognosi, sedangkan kode grupnya adalah IN95U. Ini adalah tampilan dari kelas maya saya dan beberapa aktivitas yang sudah saya lakukan pada kelas maya tersebut. Anggota kelas pada kelas maya saya sebenarnya satu kelas itu terdiri dari 25 orang, tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sarana, yang masuk hanya 9 orang. Dan ini adalah gambaran dari siswa-siswa yang telah menjadi kelas maya, yang menjadi anggota kelas maya saya. Ini adalah materi pada perpustakaan atau pada library saya. Di sini ada beberapa macam, ada kuis materi volume, video materi volume, kuis saya, tugas saya untuk kelas maya saya yang lainnya. Terus ada buku pegangan dan lain-lain. Pada kuis materi volume contohnya, ini terdapat kuis materi video simplisia daun yang ketiga. Ada kuis materi video simplisia daun yang kedua. Dan ada kuis materi video simplisia daun yang pertama. Dalam Edmodo sebenarnya ada 5 tipe kuis. Tapi pada implementasi kelas Edmodo saya ini, saya hanya menggunakan satu tipe kuis, yaitu pilihan ganda. Itu untuk mempermudah saya
memberikan nilai karena keterbatasan sarana yang saya punya. Ini adalah contohnya kuis materi video Simplicia daun yang pertama. Ini adalah kuis materi Simplicia daun yang kedua. Dan ini adalah kuis materi video Simplicia volume saya yang ketiga. Sebenarnya ada 10 pertanyaan, tapi yang saya tayangkan hanya 5 atau 6. Tahapan selanjutnya adalah monitoring atau pemantauan pembelajaran dalam kelas digital. Yang saya pakai untuk monitoring adalah 1. Guru mengamati keaktifan dan konsentrasi siswa ketika materi diberikan. Yang kedua, guru melihat keaktifan siswa pada diskusi di forum kelas Edmodo. Yang ketiga, guru menilai hasil kerja siswa pada kuis atau pertanyaan yang diberikan pada siswa. Sedangkan yang keempat, guru melihat keaktifan siswa dalam menggunakan Edmodo untuk media belajar mereka. Nah, ini adalah aktivitas siswa dalam kelas digital, memberikan tanggapan dan komentar pada diskusi yang saya lontarkan. Selanjutnya adalah aktivitas siswa dalam pengumpulan tugas. Di sini tugas yang sudah saya siapkan adalah tulisan mengenai ramuan obat tradisional. Dan ternyata sudah dikerjakan oleh 5 orang. Karena ini berkelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang anak, makanya hanya ada 2 dokumen atau 2 tugas yang dikumpulkan. Ini adalah contoh tugas dari siswa-siswa saya. Sedangkan slide yang ini berisikan aktivitas siswa dalam pengerjaan kuis. Di sini yang saya berikan contoh adalah kuis pada materi Simplicia volume yang pertama yang sudah dikerjakan oleh 7 orang. Dan ini sudah terlihat hasilnya. Hasilnya mereka benar semua. Kemudian kuis materi volume yang kedua yang ternyata sudah dikerjakan oleh 2 orang. Di sini juga ada nilainya. Kita masuk pada refleksi. Apa yang saya lakukan pada saat refleksi siswa adalah 1. Penyiapan siswa untuk memulai proses pembelajaran, biasanya dengan obrolan ringan. Yang kedua, siswa mulai diajak berdiskusi mengenai pemahaman umum yang mereka tangkap berdasarkan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, guru mulai menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan buku pegangan siswa. Refleksi yang keempat, guru memutar video animasi sesuai dengan materinya. Refleksi saya yang kelima adalah guru melontarkan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana daya tangkap siswa akan materi tersebut dan kesulitan yang dialami selama penggunaan Edmodo. Ini adalah umpan balik pemanfaatan Edmodo di kelas. Yang pertama, penggunaan Edmodo sebenarnya sangat membantu dalam belajar siswa sehingga lebih mudah belajar dimanapun tempat dan waktunya. Yang kedua, penggunaan Edmodo mempermudah guru dalam menghemat waktu untuk menjelaskan dan melakukan penjadwalan materi yang harus dipelajari siswa. Yang ketiga, kami memiliki kesulitan dalam menggunakan Edmodo adalah kurangnya sarana dan prasarana berupa laptop, komputer, handphone Android, dan jaringan internet yang terbatas aksesnya, sehingga masih sulit diterapkan di sekolah kami. Demikianlah presentasi implementasi